Dikutip dari zonajakarta.com, Indonesia tolak hibah korvet Pohang Class dari Korea Selatan. Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut. Indonesia pernah ditawari korvet Pohang Class dari Korea Selatan. Sejatinya, Korea Selatan ingin menghibahkan 2 unit korvet Pohang Class ke Indonesia. Rencana ini digunakan Korsel sebagai iming-iming agar Indonesia melanjutkan proyek kapal selam Changbogo Batch 2. Seperti diketahui, Korsel amat getol mendorong Indonesia untuk melanjutkan proyek Changbogo Batch 2. Indonesia sendiri kurang berminat dengan kapal selam Changbogo Batch 2. Alasannya, Changbogo bukanlah kapal selam yang bagus. Ia juga tidak mempunyai lisensi dari HDW Jerman, di mana Basic U209 digunakan Korsel membuat Changbogo. Soal kenapa dulu Changbogo Batch 1 bisa menang tender di Indonesia, lantaran adanya investasi besar Korsel di sini. Kapal selam Korea Selatan mengungguli semua pesaing termasuk kapal selam diesel listrik Rusia tipe 636. Korsel dan Indonesia telah membentuk kemitraan industri dan politik yang sangat istimewa dalam beberapa tahun terakhir. Ada lebih dari 50.000 warga Korsel yang tinggal di Indonesia. Kebanyakan dari mereka adalah pengusaha. Bahkan semua bidang ekonomi di Indonesia memiliki partisipasi Korea. Bahkan pada Januari 2022, Kepala Dapa Kang Eun-ho rela datang ke Indonesia untuk membujuk pejabat teras negeri ini melanjutkan Changbogo Batch 2. Usaha ini diketahui tidak berhasil. Indonesia tidak bergeming menolak usulan Changbogo Batch 2 dan memilih membuat kapal selam jenis baru yaitu Scorpion. Sialnya, DSME selaku kontraktor Changbogo sudah memesan beberapa komponen untuk membuatkan Indonesia kapal selam. Padahal Indonesia belum mengiyakan melanjutkan Changbogo Batch 2. Pemerintah Indonesia belum menginformasikan atau mempertimbangkan pembatalan kontrak pembuatan kapal. Artinya tidak benar DSME tidak mempersiapkan kemungkinan pembatalan kontrak. Karena DSME terus melakukan pembicaraan dengan Indonesia untuk melihat kontrak mulai berlaku dan melakukan yang terbaik untuk memenangkan kontrak baru. Media harus berhati-hati dalam melaporkan berdasarkan asumsi. Habis akal, maka Korsel mengambil jalan pintas dengan menyodorkan Pohang Class. Sedikit kisah soal Pohang Class, Korsel memang sengaja menghibahkan semua korvetnya jenis ini ke negara lain. Filipina, Peru, Mesir, Vietnam, dan Kolombia termasuk penerima hibah. Korsel memang akan mempensiunkan Pohang Class untuk diganti korvet yang lebih canggih, yakni Incheon Class. Salah satu tragedi yang mencoret nama korvet Pohang adalah saat salah satu unitnya, ROKS Cheonan, tenggelam di torpedo kapal selam tua Korut. Kapal selam Korut yang disinyalir Whiskey Class buatan Uni Soviet, di mana kapal selam jenis itu sudah jadi museum di Indonesia, mengintai keberadaan ROKS Cheonan. Tanpa diduga, kapal selam tua Korut mendadak menembakkan torpedo ke Cheonan. Tak punya kesempatan menghindar, torpedo Korut menjebol lambung Cheonan. Korsel mengamuk mengetahui bahwa ROKS Cheonan tenggelam ditembak Korut. Presiden Korsel saat itu, Lee Myung-bak, marah bukan main saat tahu ada emisi bekas ledakan yang ternyata buatan Rusia atau China. Saat kimia bekas ledakan juga diselidiki, hingga pihak berwenang Korsel 100% yakin Cheonan kena jagal kapal selam Korut. Usai kejadian itu, Pohang Class mulai ditarik perlahan dari garis depan. Mungkin militer Korsel menyadari korvet ini tidak layak lagi digunakan dalam pertempuran era modern dan mulai menghibahkannya ke negara lain termasuk Indonesia. Meski demikian, Pohang ditolak oleh Indonesia. Alasan penolakan tersebut tidak diketahui. Namun meskipun hibah, Indonesia tetap akan keluar ongkos untuk merepowering Pohang Class. Mungkin itu alasannya di mana dapat hibah korvet bekas, tapi masih harus keluar duit. Indonesia memang sebaiknya tidak menerima korvet Pohang Class dari Korea Selatan kecuali hibahnya sekelas fregat atau destroyer.